Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lutfi Firdaus dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab semester 7B. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian fi'il dan apa saja pembagiannya. Kalimat fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Bisa itu masa lampau, sekarang, ataupun yang akan datang. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia, namun ada perbedaannya yang sedikit. Adapun bagian kalimat fi'il ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembagian fi'il berdasarkan waktu. Pembagian fi'il berdasarkan waktu ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kali ini yang pertama ada fi'il madhi. Fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan peristiwa pada masa lampau atau yang telah terjadi. Adapun tanda-tandanya antara lain tampak pada huruf asli kata kerjanya dan pada umumnya mengandung suara A. Misalnya kataba ataupun qara'a. Kataba yang artinya telah menulis dan qara'a artinya telah membaca. Fi'il madhi mempunyai 14 bentuk sesuai dengan banyaknya dhamir atau pelaku. Nah, dhamir itu berfungsi sebagai fa'il atau pelaku. Dhamirnya itu ialah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Selanjutnya yang kedua ialah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Adapun tanda-tandanya, yang pertama, dapat dimasuki huruf sin dan saufa. Contoh, sayashhadu atau saufa yashhadu. Yang kedua, dapat diawali dengan salah satu di antara 4 huruf anita atau alif, nun, ya, dan ta yang disebut dengan huruf mudhara'ah. Yang ketiga, dapat dimasuki huruf la atau artinya tidak. Contoh, la yashhad, la yadrib, ataupun la yadhhabu. Nah, fi'il mudhari juga sama halnya seperti fi'il madhi, mempunyai 14 bentuk sesuai dhamirnya. Lalu yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Adapun tanda-tandanya biasanya diawali dengan huruf alif dan huruf akhir berharokat sukun. Contoh, uktub, iqra, ihfaz. Uktub, tulislah. Iqra, bacalah. Ihfaz, hafallah, hafalkan. Jadi fi'il amr ini untuk memberi perintah, entah itu dari tua yang ke muda ataupun sebaliknya. Nah, cara membuat fi'il amr ini ialah yang pertama dari fi'il madhi lalu dibuang ya mudhari'nya, yaitu huruf awal fi'il mudhari, lalu huruf akhir diberi harokat sukun. Dan bila setelah dibuang ya mudhari'nya ternyata huruf awalnya berharokat sukun, maka ditambah dengan hamzah wasal yang berkasroh yang tak perlu ditulis harokat kasrohnya. Nah, bentuk fi'il amr ini hanya ada 6, beda dengan fi'il mudhari dan fi'il madhi, yaitu hanya anta antuma antum, anti antuma antunna. Lalu yang kedua
fi'il berdasarkan jenis hurufnya. Fi'il berdasarkan jenis hurufnya dibagi menjadi dua, yaitu fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Fi'il shahih. Fi'il shahih adalah kalimat fi'il yang huruf aslinya tidak berupa huruf illat, yaitu wa, alif, dan ya. Huruf illat itu merupakan huruf yang berpenyakit kalau di bahasa Arabnya. Lalu fi'il shahih ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fi'il salim, yaitu fi'il yang huruf aslinya tidak berupa huruf hamzah atau mudha'af, double. Contoh darosa. Lalu ada kataba. Selanjutnya fi'il mahmuz adalah fi'il yang salah satu hurufnya berupa hamzah. Berdasarkan huruf illatnya, fi'il mahmuz terdiri dari yang pertama mahmuz fa, yaitu apabila huruf awalnya fa fi'il, kata kerjanya berupa huruf hamzah. Contoh akhadha, sa'ala, lalu qara'a. Yang kedua mahmuz ain, yaitu apabila huruf keduanya atau ain fi'ilnya kata kerjanya berupa huruf hamzah. Lalu yang ketiga mahmuz lam, yaitu apabila huruf akhir atau lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Yang ketiga, setelah huruf fi'il mahmuz ada fi'il mudha'af, ialah kata yang huruf keduanya atau ain fi'ilnya dan huruf ketiga lam fi'ilnya berupa huruf yang sama kemudian ditasydidkan. Contoh madada, contoh madda yang awalnya dari kata madada. Terus ada sadda, sebelumnya sadada. Lalu yang kedua fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ini ialah fi'il yang huruf aslinya berupa huruf illat. Nah, pembagian fi'il mu'tal ini terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama ada fi'il misal, yaitu kata yang fa fi'ilnya atau huruf pertamanya berupa wawu disebut misal wawi, atau berupa ya disebut misal ya'i. Contoh wa'ada atau wadu'a. Adapun misal ya'inya yasaro, ya bisa. Yang kedua fi'il ajwaf. Fi'il ini terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama ajwaf wawi, yaitu kata yang huruf keduanya berupa huruf wawu, dan ajwaf ya'i, yaitu kata yang huruf keduanya ain berupa huruf ya'i. Contohnya seperti sona yang sebelumnya katanya sowana, lalu soma sebelum kata aslinya yaitu soama. Kemudian ada fi'il naqis. Fi'il naqis ini yaitu kata kerja yang huruf ketiganya atau lam fi'ilnya berupa huruf wawu atau ya. Nah, fi'il ini ada 2 macam, yaitu fi'il naqis dan fi'il ya'i. Fi'il naqis wawi dan fi'il naqis ya'i. Fi'il naqis wawi ialah kata yang huruf ketiganya berupa huruf wawu, dan naqis ya'i kata yang huruf ketiganya berupa huruf ya. Contoh naqis wawi ghaza. Kata ghaza ini sebelumnya ialah ghazawa. Adapun naqis ya'i seperti saro. Nah, huruf saro ini sebelumnya ialah saroya. Selanjutnya yang keempat fi'il lafif mafruq, yaitu kata kerja yang huruf pertamanya atau fa fi'ilnya berupa wawu dan huruf ketiganya lam fi'il berupa huruf ya. Dan yang kelima fi'il lafif maqrun, yaitu kata kerja yang huruf keduanya ain fi'ilnya berupa wawu dan huruf ketiganya atau lam fi'ilnya berupa ya.
Contoh pada lafif mafruk yaitu waqo dan lafif makrunnya syawa yashwi. Nah, yang ketiga, fi'il berdasarkan objek penderitanya. Fi'il berdasarkan objek penderitanya dibagi menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim yaitu fi'il yang hanya memiliki fa'il atau pelaku, tetapi tidak memiliki maf'ul bih atau pelengkap si penderita. Dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja intransitif. Contoh seperti kata jalasa, qoma. Jadi si kata ini tidak membutuhkan si objek. Lalu selanjutnya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ini yaitu fi'il yang tidak hanya memiliki pelaku atau fa'il tapi harus dilengkapi dengan maf'ul bih atau si objek. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja transitif. Contoh syaraba yashrabu, minum, a'ta yu'ti, memberi. Jadi fi'il muta'addi ini kebalikannya dari fi'il lazim. Selanjutnya pembagian fi'il menurut bentuk aktif atau pasifnya. Yang pertama ada fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum ini adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya dan mempunyai pengertian aktif. Contoh akala Muhammadun ar-ruz. Muhammad makan nasi. Contoh keduanya qara'a Ali al-kitab. Ali membaca buku. Adapun pembagian yang kedua ialah fi'il majhul. Fi'il majhul adalah fi'il yang fa'ilnya dibuang dan digantikan oleh maf'ul bih atau si objek. Nah, fi'il ini disebut dengan juga kata kerja pasif. Fi'il ini hanya mempunyai dua bentuk, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, cara membuatnya ialah huruf pertama fi'il madhi diberi harokat dhammah, huruf sebelum terakhirnya diberi huruf kasroh. Diberi harokat kasroh, maaf. Contoh kataba menulis, tarjama tarjama menerjemahkan. Kita ubah dari kata-kata ba itu menjadi kata pasif menjadi kutiba. Yang awalnya kata ba fathah menjadi dhammah dan huruf yang terakhirnya diubah, yang tadinya huruf keduanya diganti menjadi kasroh. Yang tadinya kata ba menjadi kutiba, yang tadinya menulis menjadi ditulis. Nah, apabila fi'il berupa bina ajwaf atau huruf tengahnya mu'tal, maka bentuk fi'il majhulnya dibentuk dengan cara ain fi'il atau huruf keduanya diganti huruf ya. Contoh qala berkata menjadi qila. Ataupun zada menambah menjadi zida ditambah. Nah, cara membuat fi'il majhul dari fi'il mudhari adalah didhammahkan huruf pertama dan difathahkan huruf sebelum terakhir. Contoh yazidu menambah menjadi yuzadu ditambah. Contoh yang kedua yutarjamu menjadi yutarjimu. Yang terakhir, pembagian fi'il menurut susunan huruf fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Yang pertama, fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad ialah kata kerja yang semua hurufnya huruf asli belum mendapatkan tambahan huruf.
Contoh, kataba yaktubu, zala yazulu. Nah, fi'il mujarad ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada fi'il sulasi mujarad, yang kedua ada fi'il rubai mujarad. Fi'il sulasi mujarad yaitu fi'il yang huruf aslinya terdiri dari 3 huruf. Fi'il ini ada 6 macam pola, yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ulu yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Adapun yang kedua fi'il rubai mujarrad, yaitu kalimat fi'il yang memuat 4 huruf asal dan bebas dari huruf tambahan. Nah, fi'il rubai mujarrad itu babnya hanya satu, yaitu mengikuti wazan fa'alala seperti lafaz dakhraja. Karena fi'il rubai itu terlalu berat disebabkan oleh hurufnya yang banyak, maka orang Arab tidak mentasrif seperti halnya fi'il sulasi mujarrad dengan membaca fathah, kasrah, dan dhammah pada ain fi'ilnya, tetapi hanya membaca fi'il rubai mujarrad dengan fathah. Yang kedua, fi'il mazid. Fi'il mazid ialah fi'il yang huruf aslinya mendapatkan tambahan. Fi'il ini terbagi menjadi dua macam, yaitu fi'il sulasi mazid dan fi'il rubai mazid. Yang pertama, fi'il sulasi mazid ialah fi'il sulasi yang aslinya 3 huruf yang mendapatkan tambahan 1 huruf, 2 huruf, ataupun 3 huruf. Adapun yang mendapatkan tambahan 1 huruf ada 3 pola wazan, yaitu fa'ala yuf'ilu. Yang kedua, fa'ala yufa'ilu. Adapun yang ketiga, af'ala yuf'ilu. Dan yang mendapatkan tambahan 2 huruf ada 5 pola wazan, yaitu tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, ittafa'ala yattafa'ilu, dan if'ala yaf'ilu. Dan yang mendapatkan tambahan 3 huruf ada 4 pola wazan, yaitu istaf'ala yastaf'ilu, dan yang kedua if'aw'ala yaf'aw'ilu, dan yang ketiga af'ala yaf'alu. Yang keempat af'awwala yaf'awilu. Nah, yang kedua fi'il rubai mazid adalah fi'il rubai huruf yang asalnya 4 huruf yang mendapatkan tambahan 1 atau 2 huruf. Fi'il ini mempunyai pola sebagai berikut. Yang pertama, yang mendapatkan tambahan 1 huruf. Contoh, tafa'alala yatafa'alalu. Dan yang mendapatkan tambahan 2 huruf, if'aulala yaf'anlilu, if'allala yaf'ilu. Jadi kesimpulannya, fi'il ini terbagi menjadi 5 berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan jenis hurufnya, berdasarkan objek penderitanya. Yang keempat, berdasarkan bentuk aktif atau pasifnya. Dan yang kelima, berdasarkan susunan hurufnya. Taib, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.